Oke, mau video, apa mau rekam, apa mau catat? Oh gitu ya. Kalau ngomong bisa ya ampun, meh apa dengan sing ditanyake gitu. Di video apa direkam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu perkenalkan Bapak kami Iya. dari Universitas Negeri Semarang, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk saat ini saya ingin bertanya, peran apa saja yang Bapak lakukan dalam memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat? Lalu apakah Bapak bisa beri contoh konkretnya? Kalau hak dan kewajiban sebagai warga negara secara umum ya, haknya adalah dia membutuhkan apa itu kebebasan, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan yang menurut norma hukum tidak melanggar undang-undangnya, kan gitu. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara itu sendiri, kalau sebenarnya semua warga masyarakat itu wajib bela negara. Ya, konkretnya apa? Nah, konkretnya ya kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kalaupun berpendapat ya yang beretika lah, gitu. Kalau berpendapat, jadi banyak para orang-orang pintar berpendapat kebablasan, ya. Misalkan suatu contoh menjelek-jelekan pimpinan kita, baik itu pimpinan negara maupun pimpinan agama, yang mereka tidak menyadari bahwa mereka sendiri itu sebenarnya tidak mampu untuk itu, nah, gitu. Terus menjaga kedaulatan ya sementara ini kan diemban oleh TNI Polri. Nah, sebagai masyarakat sipil bagaimana kan itu? Ya ikut serta dalam menjaga kedaulatan di negara kita. Kan masyarakat itu kan bagian dari negara. Mungkin dengan masih ingat, masih semester 3-4 lah, teori terjadinya negara. Nah, itu kan ada rakyat. Nah kan itu dengan sebagai bagian dari itu. Nah kalau pimpinan penyelenggara negara salah apa ya, dia kasih masukan, kritik tapi membangun, ya gitu. Kritik tapi membangun. Nah, kalau saya selaku Pamong, ya kebetulan saya kan sekretaris kelurahan, itu sebagai kepala kantor kelurahan. Kalau Pak Lurah sebagai kepala kewilayahan. Jadi lurah itu mempunyai tugas 75% di lapangan. Kalau kebalikannya, kalau sekul mempunyai tugas 75 kan di kantor, yang 25 di lapangan. Tapi sekretaris kelurahan itu ibaratnya kalau di tingkat kota itu sekda. Nah, sekda itu kalau pimpinan tidak ada, ya handle semua pekerjaannya seperti itu. Itu lah beda dengan apa? Kan kita mempunyai kewajiban, sebenarnya kewajiban yang sama itu ya. Kalau kewajiban yang lain-lain itu kan sesuai keahliannya masing-masing, gitu. Keahliannya masing-masing. Tapi kalau secara umum yaitu untuk menjunjung tinggi ya undang-undangan yang ada. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu isinya kan sudah lengkap. Cuman penyelenggara, manusia sebagai penyelenggara negara itu jangan sampai keluar dari konstitusi, gitu. Seperti ya para pengemban pimpinan kita, Pak Presiden. Kalau pemerintah itu kan hanya, kalau menurut pandangan pemerintah ada berapa? Ya, pemerintah itu ada 3. Jadi presiden, gubernur, ada 4. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, itu pemerintah, kan itu. Kalau dinas-dinas yang lain itu ya dinas pendukung, ada Bupati, ada DP itu, ada macam-macam lah, ya, sesuai nomenklaturnya masing-masing itu. Kalau pemerintah yang menjalankan pemerintah itu mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, wali kota, camat, lurah, sudah selesai. Kami di bagian itu, nah, tugasnya apa? Melayani kebutuhan masyarakat, baik secara administrasi maupun secara kewilayahan, itu saja. Jadi pada prinsipnya ada kewajiban negara yaitu tadi ya pimpinan negara menjunjung tinggi konstitusi. Lalu kan ada hak warga negara yang dapat melaksanakan organisasi-organisasi begitu ya Pak. Nah, kalau di sini tuh organisasi yang sekiranya aktif tuh apa aja ya Pak? Kalau di sini itu jadi sifatnya lembaga ya di sini, di luar organisasi politik dan kemasyarakatan ya. Kalau politik kan jelas, wadahnya adalah partai, ya jelas. Kalau organisasi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, ya katakanlah kalau dari jalur Islam ya ada organisasi Ormas, ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa itu yang Solo, yang baru itu lah, banyak lah. Kalau kita melihat di Menteri Agama sedang isbat itu kan semua organisasi ada. Terus dikerucutkan lagi di organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan, ya. Itu partnernya lurah adalah LPMK, terus RT RW, terus ada Karang Taruna, ada PKK, terus ada FKK juga. FKK tahu ya, Forum Kesehatan Kelurahan. Terus ada Pokja Lansia, ngurusi lansia itu kategorinya umurnya sekian sampai sekian. Terus kalau Karang Taruna ngurusi usia 17 sampai 40 tahun. Terus FKK ngurusi kesehatan, PKK ngurusi pemberdayaannya keluarga di tingkat kelompok RT maupun kelompok RW. TPPK-nya di sini. LPMK tugasnya membantu kelurahan dalam menyusun program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek itu 1 tahunan, yaitu di Musrebang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Suatu contoh begini, pemerintah Kota Semarang menganggarkan masing-masing kelurahan di Kota Semarang mendapatkan pagu anggaran 1 M.
Lah uang 1 miliar ini mau dikemanakan? LPMK bersama RW, RT, kelurahan menyusun untuk pembangunan saluran 50%, untuk pembangunan jalan 25%, untuk pembangunan sarana pemerintah 20%, 25% kan? Dan itu lah nanti kita musyawarahkan mana yang paling dibutuhkan, bukan sesuai apa itu, bukan sesuai keinginan, tapi diprioritaskan, namanya skala prioritas ya. Itu nanti misalkan usulannya 100 titik pembangunan, nanti dikerucutkan menjadi 10 atau 15 titik. Padahal di Kelurahan Beringin itu kan terdiri dari 149 RT, 22 RW. Dapat cukup uangnya, maka skala prioritas. Dan skala prioritas itu berkesinambungan. Katakanlah untuk 900 juta tahun ini dikasihkan di RW 1. Apa? Untuk pengaspalan jalan. Tahun depan di RW 2, tahun yang RW 3 sampai ke RW 22 kan gitu. Jadi tidak dicuil-cuil. Katakanlah satu RT dapatnya 30 juta. Itu apa kan gitu. Padahal sekarang semua kegiatan di lapangan itu rekanan yang kerjakan. Jadi rekanan itu hitungnya RAB bukan uang. Jadi katakanlah uangnya 50 juta, RAB-nya per meter persegi 150.000, ya tinggal dapat berapa meter. Kan enak tuh. Kan gitu. Jadi bukan uang 50 juta per bulan, udah. Tinggal ngitung RAB-nya aspal, katakanlah jalan aspal, ya 150.000 per meter persegi. Ya tinggal uang 100 juta atau 50 juta dibagi itu, ketemunya berapa? Ya wis kan gitu. Itu. Itu Mbak Dina seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam proses memberikan pengetahuan dan melakukan hak kewajiban kepada masyarakat? Lalu bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Ya. Begini ya, masyarakat banyak, itu problemnya berbeda-beda. Ya. Tapi saya tegaskan untuk di kelurahan itu, kami lurah dengan sebagai pamung, tugasnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari lahir sampai dengan mati. Kalau lahir gampang, jadi lahir buatkan akte kelahiran, namanya ini, bapaknya ini. Mati gampang, siapa yang mati buatkan akte kematian. Yang susah kan di tengah-tengah. Ada perceraian, ada sengketa tanah, ada apalah yang itu. Jadi yang di tengah-tengah itu yang menyita waktu ya, menyita waktu. Ya itu sebagai tantangan. Nah kita urei, ini saya ambil contoh sengketa tanah ya. Saya contoh dengan panjenengan beli rumah sama pengembang. Terus sampai dengan perjanjiannya tidak diberi sertifikat, rugi kan? Tugas kami di kelurahan adalah mendampingi warga dalam rangka memberikan solusi jalan keluar sengketa yang dipersengketakan. Nah, gitu. Nah, terus apa langkah yang dilaksanakan? Pemilik tanah kami panggil, pengembang kami panggil. Jadi yang satu di interview dulu, ditanya-tanya, oh ini masalahnya, atau yang satu ini, oh ini masalahnya. Ternyata pernah ketemu, nah terus dipanggil bareng-bareng, dipertemukan, ada solusinya, kan gitu. Solusinya bagaimana ya? Musyawarah. Kenapa ini wis lunas kok sertifikatnya itu? Nah, ini dijawab Pak. Ya wis, berarti butuh tambahan waktu. Sepakati buat berita acara selesai. Kalau mereka bukan prestasi, mengingkari berita acara yang sudah buat bersama, ya wis itu dilaporkan ke polisi sebagai pelanggaran kan. Nah, untuk kalau orang ngutang, orang itu beli itu kan tidak bisa dibicarakan. Yang bisa dibicarakan adalah orang-orang yang ingkar janji. Di KUHP kan begitu, orang-orang yang bukan prestasi itu bisa diadukan ke pengadilan kan, karena ngapusi ya gitu. Nah, sebenarnya tantangannya ya kalau masyarakat itu tidak bisa diajak untuk memecahkan solusi ya, yang terberat itu. Jadi ada karakter orang pokoknya kalau pokoknya gue kudu tak pagri lah itu, dan bisa gitu kan. Nah, dan dicari dulu tadi kan di interview apa sih sebab akibatnya kan gitu, kok sampai bisa seperti ini. Nah itu suatu contoh lagi begini, ini paling berat nih di tahun 2019-20 adalah pas COVID kan. Ada pengembang mau masuk di wilayah RW 6 Kelurahan Beringin, dan itu harus lewat perumahan A. Orang-orang perumahan A tidak mau. Dasar hukumnya kalau orang-orang yang menghambat pembangunan kan kena pasal. Tapi orang-orang menghambat pembangunan juga punya alasan kan itu. Saya kira perumahannya jalannya sempit terus yang masuk armada besar-besar. Ya rasa. Nah, itu tantangan terberat. Bagaimana cara solusinya? Yaitu pengembang kita panggil, kita ajak bicara, kita catat warga masyarakat perumahan kita panggil, kita ajak musyawarah maunya bagaimana. Gitu. Lah orang perumahannya asasnya pokoknya kalau itu gitu. Pokoknya orang iso liwat, orang itu liwat ini kan itu. Ya kan susah. Nah, akhirnya kita urei, kita telusuri izin perumahannya, kita telusuri izin pengembangnya dan sebagainya, dan tidak mau diberikan kompensasi. Susah. Kalau jangan buka YouTube ada saya di sana. Untungnya akurat baca di omong. Iya, ada di YouTube-nya itu. Sengketa lahan pembongkaran batas tanah di RT 4 RW 6 itu ada. Bisa di sana. Di sote kalau wartawan. Ngomong ini aku. Pikir aku bila pengembang deh kan gitu. Itu. Terus saya meluruskan saja. Tapi alhamdulillah endingnya karena itu sulit diurei, kami serahkan ke atas lagi. Ke camat. Karena tidak bisa diurei ke Pemkot. Ya sudah, dari Pemkot di asisten 1 tata pemerintahan sudah deal, tidak boleh lewat situ, cari jalan lain, tidak kan gitu. Jadi kalau di tingkat kelurahan tidak bisa mengatasi ya, karena punya Pak Camat.
Di Batam kan tidak bisa ya punya bukan kota. Di luar kota kan ada asisten 1, ada asisten 2, ada 3. Ya mau di sana mau duluan. Tuh, udah itu tapi harus dengan pendekatan yang baik gitu. Itu harus main satpol pp kebun, repot. Waktu tempatnya ini kota Surabaya gitu. Selanjutnya kan tadi Bapak sudah mungkin dari Pamang lain sudah memberikan hak lalu kewajiban kepada warga-warga di sini. Lalu apakah menurut Bapak warga di sini itu sadar akan kewajibannya menjadi warga negara atau tidak? Ya, kalau dilihatnya, kalau itu kan gini, sebenarnya dia sadar sebagai menjadi warga negara yang baik ya, dan itu semua orang sudah tahu lah kan itu. Bagaimana kami bersikap dan kita. Nah, tugas kami adalah memberikan sosialisasi, memberikan pencerahan kepada mereka bahwa hidup itu seperti ini. Hak dan kewajibannya harus balance ya. Kalau hak dan kewajibannya balance, view rasa dulu ya. Suatu contoh, nah, pokoknya bayar PBB lah. Nah, haknya kan wis menguasai tanah negara, haknya. Nah, kewajibannya apa? Ya bayar pajak. Ya, gitu. Cuman alhamdulillah pemerintah Kota Semarang mulai tahun 2020, 21, 22, 23 ini memberikan kemudahan kepada warga masyarakat mengenai kewajibannya membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan ya. Jadi tahun 2019-2020 itu pemerintah menetapkan NJOP di bawah 130 juta itu dibebaskan membayar pajak. Full berarti. Jadi nanti punya rumah ukuran 7 kali 6 ya 42 meter persegi bisa bayar. Nah, contohnya rumah cili-cili ya perumahan Ringin Lestari, perumahan Ringin Putih, perumahan Ringin Permai, perumahan Taman Ringin Elok, perumahan Bukit Mandiri Ringin ini sudah bayar pajak full. Itu tahun 2019, 20, terus 2021, 22, 23 pemerintah menaikkan lagi NJOP-nya menjadi 250 juta. Jadi kalau nilai NJOP-nya tidak menyentuh level 250 juta, punjul sewu, diorang bayar naik. Nah, itu memang saya berkeinginan waktu saya OL, orientasi lapangan di Kabupaten Badung dan Pasar ya. Saya nanya-nanya di sana, ini untuk PBB bagaimana kewajibannya warga masyarakat. Di sini kalau untuk pribadi nggak bayar Pak. Nol. Hanya bayar yang untungnya. Bagus. Saya tulis di proper lain pengalaman OL di Badung, saya tulis politik batas sama staf wali kota ya. Akhirnya udah bayar ini ya. Mudah-mudahan Semarang nanti kalau PAD-nya sudah tinggi untuk pribadi juga ada bayar. Ya kan itu kita Semarang waktu itu. Kota Semarang itu pegawainya paling enak, tunjangannya paling tinggi se-provinsi di se-Jawa Tengah ya, di luar Kudus itu sudah tinggi Kota Semarang. Beda dengan Demak juga tinggi, beda dengan Kendal, Batang, Tegal, Kalongan itu masih apa kalau di sana katakanlah camat sama dengan saya seklur itu beda lagi di Jakarta lebih tinggi kan itu tinggi kan itu Pak. Jadi kami kelurahan ya menghimbau kepada masyarakat lewat medsos. Kalau saya naik panggung ya saya sampaikan gitu. Saya sampaikan kewajibannya, hak dan kewajiban sebagai warga negara di bidang pertanahan. Kewajibannya adalah membayar pajak dan memberikan batas gitu. Terus haknya menguasai tanah gitu. Ada lagi yang menyulitkan saya sampai bingung, sampai utak ini jadi ini waras kok ora. Nah, satu jadi panjenengan beli tanah di Beringin, letaknya nggak tahu, dan sudah puluhan tahun. Terus nanya ke kami, tanah saya itu di sebelah mana Bu? Mana saya tahu, saya bilang gitu. Juga ada yang punya tanah nggak tahu, tapi jawaban itu nggak boleh gitu, tak batin dong. Ibu sing beli tanah merah itu kok ngaku. Lah kira-kira dulu ibu ingatnya gimana? Kan gitu. Antara-antaranya, oh di depan Bella Vista, tahu tuh Bella Vista? Ini ke sana kan ada rumah tinggi itu, ada rumah Bella Vista depannya. Oh kalau itu masuk wilayah Tambaji. Tapi suratnya dulu saya baca katanya itu Beringin, iya Bu. Saya harus menjelaskan A sampai Z. Menjelaskan perluasan wilayah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 92. Terjadi perluasan wilayah yang dulunya masuk kelurahan Beringin kecamatan Tugu sekarang menjadi kelurahan Tambaji kecamatan Ngalian. Nah sekarang kalau sudah begitu saya serahkan kepada pengguna wilayah Tambaji kan gitu. Lah kok aku dilaporkan yang ombudsman jadi orang gelem duduki tanah itu kan keliru. Kami sudah berikan tahu dengan menemui lurah Tambaji dengan ancar-ancar ini lah, nanti dia biar buka peta bloknya disentuh tanahku kan keluar kan gitu lah, nanti monggo di situ berdiri bangunan lagi punya sopo kan gitu. Hati-hati kalau urusan tanah nanti bapak ibunya dibatu, kalau dapat warisan dia langsung namanya semua ahli waris. Jadi jangan di atas namakan budinya, pakdinya itu dihapusi. Kalau pakdinya budinya mungkin tidak masalah, tapi ketika pakdinya budinya meninggal anaknya kan butuh motor baru, butuh mobil baru, iya disikat lah. Itulah di Kemang gimana ya, terutama di Meranggen, Wonosalam, Karangrejo, Bunang ya. Tahu saya. Tuh gitu. Soalnya ponakan saya kan pengacara di LBH Sunan Kalijogo namanya Dr. Sutresno SAG, SHM. Nah, gitu. Jadi tidak ada deh. Kamu di situ kan anak dorong kuliah kan udah gede-gede. Sengketa karo Pak Dini. Boleh pengacara. Pengacara ini kan buat hasil borak harus bayaran. Tapi enak, dami biaya, dami anu. Lu nak sono wis parudah mobil ini bro 30 katakanlah 30 miliar gitu. Ya kan saya ngomong gitu. Wis akhirnya rasa sidang kuwi dameke wae kan gitu. Ya. Dameke kan untuk paru-paru, kudune kuwi nggone wong loro dadi wong telu to, lah pengacara di sini.
bagi wong telu. Ya kan, iyalah kan ya supir. Itu kan saya sendiri di supir matimu panggilan dahulu. Apa aku tak kok ngomongin gitu. Kira aku anu dingul. Ya iyalah kowe. Lah ini kan solusi kan. Gitu. Iyalah. Aku wani wong keponakanku dhewe gitu. Terus misalkan wong metre gitu. Cerai itu kan halal tapi dibenci Allah kan itu. Yo cerai itu tidak ini akhirnya kan bla bla bla. Tahu kan itu. Kan gitu. Orang saya cerai damai wae kan gitu. Ditui sing pasal-pasal dia tadi. Habis itu anak harus kuliah fakultas. Oh, namanya. Saya orang tua kita pintar lagi. Ya, jalan tolnya jalur arah. Dia murah banget tadi. Kita jalan tol, Mbak. Jadi kan enggak gitu. Iya, Mbak, gambarannya. Ya mengatasi masalah di masyarakat enggak usah dibuat ya sepenting ada shock terapinya lah, shock terapinya tapi dengan solusi, dengan pendekatan yang baik dan masyarakat. Pak, selanjutnya ada suatu permasalahan yang berhubungan mengenai penyimpangan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan kita. Jika ada permasalahannya seperti apa? Dan yang inginkan apa? Mungkin Di bidang apa sih biasanya? Kita kembali tanya, jangan mau yang bidang apa? yang mungkin sering terjadi Pak di sini. Terjadi di luar Di sini itu yang sering terjadi yang paling banyak itu perceraian. Iya, ada yang dari UIN mendeteksi itu tentang itu. Emang di sini itu menurut saya ya nikah teluk sasi gitu, ditinggal karaoke jalur pegat. Kenapa jalur pegat? Kenapa minta cerai? Istri suami saya, Pak katut PK ini. Yo tidak mikir wae dan gitu. Tak kasih tipnya biar tidak terjadi perceraian. Gitu. Yo, nanti belum alami. Ya, jadi panjenengan yang putri besok kalau sudah berumah tangga harus bisa menjaga dirinya. Yang dibawa dirinya adalah untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Ya, sebaliknya yang laki-laki juga begitu. Ketika laki-laki itu mengalami kejenuhan, dia akan melihat orang lain. Apa meneh koncone kerja peduli, mangan disiapke, ya. Macam-macam lah diingatkan. Akhirnya bujuk gue nggak sombong. Jadi kami. Itu awal dari itu yang di bidang perkawinannya. Yang kalau di bidang pertanahan ya tadi contohnya sengketa tanah. Kalau di bidang kemasyarakatan ya misalkan kalau dulu tidak ada RT kayak di kampung ini, kampung gotong royongnya sama-sama. Nah, saya yang RT ini di Dewi. Nah, kadang-kadang itu terjadi antara RT sini dengan RT sini gap-gapan ya ada. Ada lagi RT orang seneng kalau RW ini yo ono. Baru saja kemarin warga orang cocok kalau RW ini minta RW ini SK-nya dicabut. Disita kumpulan seperti itu. Nah, kira-kira sing mau jadi RW sopo? Kalau kelurahan kami tidak ambil pusing. Kalau dalam suatu wilayah RW tidak ada yang mau jadi RW tidak apa-apa. Urusan administrasi kekelurahan saya gabungkan dengan RW terdekat. Modern. Iya, ngapain minta urusan sama RW sebelah? Onggun murah RW ini itu. Gitu. Terus pemerintah Kota Semarang itu menghargai pada warganya yang didapuk menjadi RT RW. Jadi RT RW di Kota Semarang itu mendapat honor. Berapa honornya? Untuk ketua RT itu 1 juta per bulan. Ketua RW juga sama. Untuk ketua kelompok PKK 300. Nah, karena ketua RT itu kan tidak kerja sendiri, sama sekretarisnya juga kan. Terus ketua RT-nya 750, sekretarisnya 250 gitu. Saya dulu jadi sekretaris RT waktu belum ada honor, dapatnya bingkisan. Kalau dapat lebaran itu RT-nya dapat bingkisan dari Pak Wali Kota. Satu dus itu ada roti, ada sirup, ada kecap, ada. Tapi saya tidak dikasih. Terus begitu pekerjaan datang, Pak ini pendataan nih, saya nggak mau lah bingkisan ibu Pak Dewi Pak. Nah, sekarang kan adil, ada honornya kadang juga dilata gitu. Nah kalau honor itu berarti ada kinerja. Ya ono kinerja nih, kinerja rapat di kelurahan, konsultasi, rapat dengan warganya, kerja bakti itu kan kinerja. Nah itu di Semarang itu enak ya. Itu RT aja dapat honor kan gitu. Jadi untuk masalah kembali ke masalah-masalah kayak itu relatif ya, relatif. Ada yang pertengkaran internal pribadi seseorang, royan tujuh, kan itu. Tapi royan tujuh nggak sampai ke hukum kecuali bunuh-bunuh dada, kalau bunuh-bunuh dada, ya paling diselesaikan di RW selesai. Itu aja. Udah. Oh iya, banyak kan koyok. Lalu apakah Bapak pernah menemui masyarakat yang tidak mengimplementasikan kewajibannya? Lalu jika ada, bagaimana Bapak mengatasi? Beberapa bulan ada RT menghadap saya, Pak, bagaimana saya harus mengatasi kalau seperti ini? Gimana toh? Jadi di warga saya itu ada beberapa, ya tidak banyak lah 1-2 yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, tapi hanya minta dipenuhi. Itu kerja bakti tidak mau, sis kampling nggak mau, jumpa ini malah, oke, ini baru wawancara, jumpa belajar mau, itu ya. Terus saya nanya, coba diselidiki, gimana Pak caranya? Kalau kerja bakti nggak datang, sis kampling nggak mau, jumpa bulan nggak mau, nak tindak pajatan rawuh enggak? Ya, rawuh Pak itu. Berarti itu masalahnya itu masalahnya organisasi, bukan pribadi ya. Karena jenengan punya hajatan sunatan, terus si A itu diundang, kan belum teko jenengan. Berarti ada masalah jenengan tuh. Tapi nak organisasi RT kok belum teko. Nah, itu berarti masalahnya organisasi. Kalau masalahnya organisasi diselesaikan dengan organisasi. Ketika jumpa bulan malam nanti tidak datang,
maka ada kewajiban pengurus RT, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi keamanan, disowani lah ke rumah. You punya masalah apa dengan kita gitu loh. Masalahnya apa gitu. Ternyata masalahnya sepele. Pak RT nuwun sewu, kula mboten kerja bakti niku, kula niku kan kerja lho Pak RT. Nah, kula mboten kerja, anak kula mboten maem. Oke. Terus sis kampling kan gitu. Kula niku kan kerjane jaga maem tenan. Pripun kula saged sis kampling. Ya ngono. Oke. Terus jumpa bulan. Kula niku jane pengen jumpa bulan Pak RT, tapi kula mboten duwe duit sing dienggo urunan. Iki berarti miskin tenan. Lah RT memberikan solusi. Terus solusinya pripun? Kasmu kan akeh. Kesehatan iki. Tapi ojo ngomong kan wargaku. Wis pas ngene wae. Sampeyan ana kerja bakti teko, tapi kok jenengan tak bayar. Nah kerja kan paling sedino 120, kita bayar 100 piye. Tapi jenengan kerja bakti, oke Pak RT, mulai kapan ding minggu minta jabri. Udah bakti ya, dokter. Waduh iki saluran. Udah kaget lho. Si jenenge kaya ngene. Berarti kok saya tidak sergap ngene. Ya ngene wae, wong ki ono kalau niku berubah, ojo dikatain. Padahal kan di belakang bayar. Nah, kasih RT ramu donatur. Ya, donatur kan bantu anak-anak kita sama kan itu. Itu soalnya nak hajatan kan itu terus, dia tetap. Ya berarti tidak ada masalah. Tapi nak itu semua tidak bisa dilakukan, kamu lapor ke kami lagi. Lurah, seklur, kasih trantib, babinsa, babin kantip, mas datang ke rumahnya. Kalau jenengan tidak mau melaksanakan hak dan kewajibannya, Anda tak indikasikan teroris. Maksudnya, lu kalau teroris kan pakai undang-undang darurat. Iyalah, bawa dia gitu, shock terapi gitu. Nah, kan mau kan gitu. Pemerintah butuh punya power gitu. Akhirnya apa? Oh dia waktu itu, Pak saya manut Pak Lurah, saya manut Pak Seklur, kan gitu ya gitu. Iya, benar kan. Terus dikasih kesempatan kan gitu. Lah, cuma dia udah tenanan, teroris tenanan lebu. Ya itu kan anu, shock deh, shock terapi. Tapi nak dia nanti ya dimasukkan. Biar gitu kasih kalau konsep lah. Kenapa? Orang yang tidak mau berbau dengan masyarakat di lingkungannya berarti ada tanda tanya, ada apa dia kan gitu. Jadi perlu dicurigai juga gitu. Itu tapi curigainya apa? Jadi kok deh kan gitu. Tapi udah ditelusuri itu satu dari oh ternyata masalah ini. Tapi surat meto tekoni bumi terus tuh, nanti orang rakit bom. Rakit bom kan bahaya juga. Tuh gitu. Jadi keterbukaan dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat itu diperlukan ya. Harus balance antara hak dan kewajibannya harus balance lah. Nah ora iso metu tenagane yo gantane lah. Kayak aku misalnya. Tak gitu tuh aku ki bar melek-melek karo kiai ngono sapa. Ning gone kono lah wis dikira apa. Dari Wonosobo ke rumah, dari sana subuh ke rumah itu kan jam itu. Lah kok tanggoku kerja bakti abrak empat melek. Aku terus ke mampir warunge ngarepan tuku rokok udang garam 5 jarum loro. Itu kan. Tak itu kan wong kan durung piro, wong 30 nak sak kan di sini wis piro? 70 kan. Turun lah loro. Bro, aku ra iso melu kerja bakti motoku rapat ki nggo utuh ya bro, nggih ben gitu. Wis kok buka mobil tok terus ra gelem metu. Wong jengkel to. Wah iya kan gitu. Itu namanya orang-orang yang tidak peka terhadap lingkungan. Seklur itu udah bilang gitu. Seklur harus memberikan contoh di lingkungan yang terbaik. Karena apa? Satu ASN, dua harus mengondisikan masyarakat di wilayahnya. Yuk dikumpul lah sampai ke rumahnya kan gitu. Itu harus begitu. Jadi nanti jadi guru juga begitu. Jadi guru kon MC malah guru mau plerak-plerok karo tanggone ora apa dan guru luwih pinter kan. Nah ya daripada sing kuliah gitu. Itu harus Anda punya nilai plus gitu, kuliah gitu. Dibangga gitu. Gitu Mbak ya gitu. Jadi hak dan kewajiban Anda harus seimbang kan gitu. Ya apa saja lah terhadap negara, terhadap warga sesama, terhadap kelurahan dan sebagainya harus seimbang kan gitu. Gitu. Kalau kelurahan kan hanya mengimbau. Panjenengan belum bayar pajak ya jatuh tahunnya 30 September. Oke Pak. Ojo ganggu dibayar sih aku. Ojo ganggu dibayar sih. Lu kan saiki bayar sih kalau kecamatan kayaknya iki suratmu aku juga lah aku. Gitu. Panjenengan kawin aja kawin to berarti tanda tangan Pak Lurah. Bibir bayar. Kan gitu. Tapi halus itu bayar sih lagi jatuh tempo. Ada aku digertak karo wong dosen kowe. Apakah ada korelasinya antara bayar PBB dan pelayan? Oh ada. Dari mana adanya? Saya menerapkan himbauan dari Wali Kota Semarang. Masyarakat Kota Semarang dihimbau membayar PBB lebih awal karena ini PAD. Lah tunjanganku piye? PAD ini ramah, aku tunjangan diutang. Yo repot anak buku biasanya belum juni basus ora belum itu kan begitu. Nah, itulah. Intinya itu